dia masih bergelayutan hidup dengan bunga bank dan riba. Ya. Yuk bergegaslah, bertobatlah kalau masih ada. Nggak berkah. Kemudian yang dimaksudkan hasanah fid dunya yang keempat adalah apa, Bu? Hasanah fid dunya yang pertama adalah yaitu hidup di atas petunjuk hidayah Allah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebelum anak pasangan hidup dulu. Pasangan hidup yang baik soleh. Maaf, di poin ini saya ingin tandaskan dua hal. Maaf, Bu. Yang pertama, ibu jangan sampai tergolong istri, ya. Jangan sampai tergolong seorang istri atau seorang ibu yang diancam dengan neraka. Sudah tahu maksudnya? Kalau belum nanti tak terangin. Terangin enggak? Cius. Bu, perhatikan. Seorang istri atau seorang ibu, suaminya meninggal. Kemudian si istri tadi mengatakan, selama mama masih hidup, rumah ini, motor ini, kendaraan ini, pabrik ini, PT ini, kantor ini, kontrakan ini, apalah sawah ini, gak boleh kalian jual. Maka ini namanya ngangkangin warisan. Urusannya bukan masalah itu anak ibu, tapi urusannya dalam hukum itu adalah yaitu menzalimi harta anak yatim. Kecuali anak-anak mengatakan demikian, mama, selama mama masih hidup, rumah ini, kontrakan ini, kendaraan ini, pabrik ini, PT ini, semua penghasilannya untuk mama. Kalau anak yang mengatakan demikian, itu berarti kita berhasil ngedidik anak menjadi anak yang baik, soleh-soleh. Dan itu adalah satu kebahagiaan. Tapi kalau dari ibu yang mengatakan selama mama masih hidup, rumah ini gak boleh dijual, padahal itu ada haknya anak, ini namanya ngangkangin warisan. Dan ini dikaitkan dengan ancaman neraka. Kira-kira ada nggak seorang ibu yang seperti itu? Nggak apa-apa. Saya ngisi tempat lain, tempat pengajian yang lain juga ada. Setelah pengajian dia nemenin saya, gimana saya? Itu saya Ustadz. Ibu segera tobat, kumpulkan anak-anaknya. Kalau ibu nggak bisa panggil Ustadz, saya juga siap, atau Ustadz yang lain dekat ibu juga monggo, biar memberikan pencerahan. Setelah dikumpulkan anaknya, kemudian saya kasih penjelasan. Akhirnya anaknya mengatakan, ya Ustadz saksinya, kami sekarang ridho ikhlas kalau mama tempatin rumah ini, itu kontrakan yang ada itu untuk mama. Udah clear. Tapi juga ada yang kasus yang lain katanya, gimana? Ridho nggak ikhlasnya? Ada anaknya. Ya gimana ya Ustadznya? Saya mengharapkan juga saya juga anak nggak punya. Saya membutuhkan ini. Gimana Ustadz? Apakah saya zalim kalau saya minta hak saya? Terang-terangan anaknya. Dan saya bilang, ada nggak dari sini kakak atau adiknya yang nalang? Misalkan harga rumah itu 1 M, misalkan si dia ini dapat kebagian 300 juta. Ada nggak yang bisa menalangin? Oh ada ternyata. Ini sudah, maka jatahnya dia sudah nggak ada. Nanti jatah yang saudara nalang ini double. Ini masalah tuh. Mau sholat, mau zikir, baca Quran, istighfar, umrah, haji berulang kali, tapi kalau dia ngangkangin warisan apa? Dia diancam dengan neraka. Nauzubillah min. Yang kedua, seorang istri ya tidak sadar padahal dia rajin ngaji, zikir, istighfar, baca Quran, duha, tahajud, khatam Quran sering, sedekah banyak, haji umrah juga dia sudah lakukan. Tapi ternyata dia adalah istri yang sedang menyeret suaminya ke neraka. Dan bodohnya lagi, suaminya nggak sadar. Mau tahu penjelasannya? Nih Bu,
Saya rasa ibu-ibu sebagian mungkin masih ada. Jadi gini, kalau suami ibu masih punya orang tua, halo, suami ibu masih punya orang tua berarti mertua ibu. Ibu juga masih punya orang tua, berarti mertua suami ibu. Kalau suami ibu condongnya, cenderungnya, baktinya, baiknya lebih kepada orang tua ibu ketimbang orang tuanya dia, dan ibu membiarkan suasana seperti ini, keadaan seperti ini, maka ibu berdosa. Karena seorang suami, seorang anak laki-laki, dia harus baktinya lebih kepada orang tuanya. Dia ngasih uang orang tua ibu, mertua ibu 1 juta. Giliran ngasih orang tuanya dia cuma 500. Dan ibu senang dengan keadaan seperti itu, membiarkan, ibu berdosa. Contoh, kalau orang tuanya datang, mertuanya maksudnya, dari suami datang, tuh papamu datang tuh, alah biasa, datang cuma mbak jeruk, mbak salah, nanti pulang-pulang alasan pinjam duit lah, ngutang lah, ini itulah, gak pernah bayar. Payah tuh papamu itu. Suaminya bodoh lagi. Iya, aku juga sebetulnya kurang nyaman sama papa ini. Payah. Berdosa dia. Kemungkinan ada kasus seperti ini. Oh, giliran orang tuanya, ayo dong pak, please dong, kapan buat happy bapakku, mamaku, ayo dong, kumpul ke Jakarta, ayo dong kita jalan-jalan. Iyalah sayang, untuk nyenengin kamu dan orang tuamu, kenapa enggak sih? Royal dia. Bu, seorang suami contoh yang lain, dia bilang, Ma, alhamdulillah, bulan ini aku dapat bonus 2.500.000, tapi yang 1 jutanya, ya, si suami yang bilang nih bu, ya, Ma, alhamdulillah, bulan ini aku dapat bonus 2.500.000, tapi yang 1.500.000-nya aku mau kasih papa mamaku, gimana sayang? Ya udah kasih aja, terus kasih, cuma kasih terus. Dengan sikap istrinya seperti itu bu, akhirnya suaminya jadi gak ngasih. Enggak lah sayang, aku hanya nguji kamu aja kok. Dia jadi gak memberi orang tuanya, maka dia berdosa. Berarti ini istri yang tanpa sadar menarik suaminya ke neraka. Terus yang benar gimana? Sayang, sini. Ada apa? Alhamdulillah loh, bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Nah, terus? Ya ini. Tapi aku mau kasih yang 2 juta, aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang? Pak, nanggung banget sih, kenapa kok hanya segitu? Udah kasihin aja semua. Pak, sebentar ya Pak ya. Maaf, tapi aku belum, sebenarnya minta maaf loh. Kenapa sayang? Sebetulnya aku udah 8 bulan ini aku juga nabung, nyalengin. Ya alhamdulillah, kalau memang papa mau ngasih untuk papa mama, ya sudah. Ntar ya Pak, ambilin dulu kotaknya. Diambilin. Ya. Ini sayang, ini Pak, Ma. Ini Pak. Udah kasihin aja sekalian orang tua. Ini tabunganku yang 8, kasihin aja. Jarang. Betul jarang.